Baik, selamat pagi anak-anak yang terkasih. Anak-anak yang baik, berbahagia. Pada hari ini kita akan kembali belajar seni rupa, seni budaya. Nah, selamat dan profisiat untuk semua pencapaian yang telah dilakukan dalam penilaian tengah semester. Memang ada nilai yang baik-baik, puji Tuhan, syukur kepada Allah, dan juga ada yang kurang baik. Tetapi tenanglah, yang kurang baik itu nanti akan Bapak lihat apakah tugas-tugasmu bisa menunjang. Kalau memang belum tuntas, nanti Bapak beritahu. Oke, anyway, kemarin kita sedikit lambat gitu ya. Maksudnya materi kita hanya berhasil untuk menguasai satu, yaitu seni lukis gitu ya. Nah, mungkin setelah pertengahan semester ini kita akan mempelajari dua, seni patung dan seni musik. Kita akan menyanyi juga nanti ya. Nah, untuk itu langsung saja. Seni patung ini akan kita bagi jadi dua pertemuan. Mengapa kita mempelajari seni patung? Pertama, untuk menambah wawasan kalian, dan kedua, bila ada yang ingin atau tertarik walaupun sedikit mencoba untuk membuat patung. Nanti akan banyak inspirasi yang sederhana, tidak perlu rumit-rumit, tetapi kreatif dan menyalurkan ekspresi gitu ya. Oke anak-anak yang terkasih, seni patung bagian 1. Nah, ini tadi yang Bapak bilang bahwa pertama pelajaran seni budaya itu ingin memberi wawasan kepada kalian dan juga menemukan bakat. Siapa tahu ada di antara kalian yang tersalurkan bakatnya melalui pelajaran ini. Jadi jangan khawatir kalau kemarin baru seni rupa, yaitu seni lukis, dan juga hari ini patung. Tapi nanti akan juga ada seni musik. Jadi kita tunggu saja, sabar. Selama itu silahkan tetap mencari nilai begitu ya, menambah wawasan dan juga mencari nilai. Oke, anak-anak yang terkasih, setelah menonton video ini, silahkan mencoba dalam hatimu sendiri, ya dalam hati. Maksudnya dalam secara pribadi, mencoba untuk membuat catatan gitu ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang Bapak buat untuk memancing kalian. Jadi silakan ditulis di buku catatan masing-masing. Tidak perlu dikumpulkan, tetapi suatu saat Bapak akan meminta catatan kalian difoto untuk Bapak cek begitu ya. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan karya seni patung? Nah, sebutkan proses menciptakan karya seni patung. Nah, ini tidak perlu dikumpulkan, sekali lagi. Ini silakan ditulis di buku catatan kalian. Kira-kira apa ya? Jawablah sendiri di buku kalian gitu ya. Karena nanti di bagian akhir juga akan ada penugasan. Nah, penugasan ini harus dikumpulkan. Kalau pertanyaan ini yang sedang kalian lihat ini tidak perlu dikumpulkan gitu ya. Nah, seni patung, plastic art adalah karya manusia meniru bentuk dan memiliki keindahan atau nilai estetik gitu ya. Karya 3 dimensi yang bentuknya dibuat dengan metode subtraktif atau mengurangi bahan, dan juga aditif, membuat model lalu mencetak. Nah, anak-anak yang memiliki buku paket silahkan mengecek di buku paket kalian, dan juga yang ada di buku paket digital Erlangga. Nah, silahkan dicek di sana apa pengertian dari seni patung. Bapak hanya menampilkan 2 dari Mika Susanto. Tadi yang metode subtraktif adalah mengurangi bahan, dan metode aditif itu menambah bahan model dalam membuat patung. Nah, menurut Sunarso dan Suroto, seni patung itu adalah semua karya dalam bentuk yang meruang gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian membentuk karya 3 dimensi atau meruang, bukan hanya gambar 2 dimensi tetapi 3 dimensi meruang, itu dan memiliki nilai estetis ya. Sekali lagi, nilai estetis itu ada standarnya. Jadi tidak asal-asalan juga. Wow, kamu numpuk-numpuk sampah gitu misalnya, Pak ini patung Pak. Oh bukan ya, tapi ada nilai estetisnya gitu ya. Ada 3 fungsi, fungsi personal, fungsi sosial, fungsi fisik. Semua ini bisa dibaca sendiri di buku. Tapi Bapak ingin nanti menampilkan sesuatu di akhir nih. Fungsi personal jelas ekspresi diri, bisa dikira-kira gitu ya. Fungsi sosial jelas
di masyarakat fungsinya, yaitu mengenang suatu peristiwa sejarah atau momen dalam masyarakat. Fungsi fisik misalnya sebagai benda estetis yang diciptakan untuk dinikmati keindahannya, misalnya kayak untuk dekorasi taman. Sering kan kita lihat kalau di taman-taman yang bagus itu ada gambar ada patung malaikat yang kencing, itu sebenarnya itu pancuran. Nah itu contoh-contohnya fungsi fisik itu. Jadi patung yang dibuat untuk dinikmati keindahannya, patung-patung di tempat ibadah misalnya, atau patung-patung di galeri seni ya, itu dinikmati keindahannya. Itu ya, 3 fungsi. Lalu ragamnya, jenisnya ada representatif, ada non figuratif. Kalau jenis aliran seni lukis kemarin ada representatif, ada non representatif kan. Nah ini juga ada representatif dan non figuratif. Yang representatif itu tiruan dari bentuk alam, tampak pada karya Hendro Trubus. Dan yang non figuratif abstrak, tidak menampilkan bentuk umum, dikenal ada di alam. Baik, Bapak ulangi sekali lagi, tadi terjeda sedikit. Ragam dari seni patung itu representatif dan non figuratif gitu ya. Yang representatif itu tiruan dari bentuk alam, misalnya patung burung, patung macan, patung gajah, patung manusia, itu kan dari bagian dari alam gitu ya. Patung rumah gitu, itu bagian dari alam, maka digolongkan sebagai representatif. Kalau yang non figuratif atau abstrak itu tidak menampilkan bentuk umum, jadi kamu harus menerka-nerka ini bentuk apa sih sebenarnya gitu ya. Misalnya kalau ada bentuk manusia, seperti manusia tapi di deformasi itu kayak bentuknya diubah-ubah tapi seperti manusia, itu termasuk juga non figuratif. Nah, anak-anak yang terkasih, kita lanjutkan pembahasannya. Patung itu juga terbuat dari bahan kan. Bahan pembuat patung itu ada banyak, misalnya ada 5 jenis yang Bapak golongkan supaya mudah diingat. Bahan lunak, bahan sedang, bahan keras. Bahan lunak itu empuk, udah dibentuk gitu. Contohnya lilin, sabun, tanah liat, play doh atau malam gitu ya. Bahan sedang tidak lunak juga tidak keras, maksudnya mudah sekali dipahat misalnya. Contoh kayu sengon, kayu randu, kayu mahoni. Atau bahan keras, memang benar-benar keras, dipotong-potong, dilem biasanya kan. Kayu-kayu keras dan batu-batuan. Nah batu-batu juga ditatah sebenarnya. Lalu juga lunak sedang keras, masih ada bahan cor. Ini ya bahan yang dicetak-cetak begitu ya. Contoh semen, gips, timah, fiber atau resin. Jadi pertama-tama kalau membentuk patung dengan bahan cor itu bentuk cetakannya dulu, baru dicor. Nah lalu juga ada bahan lain atau alternatif, misalnya kertas bisa, kardus bisa. Pernah nggak ya di SD membentuk patung tapi dari koran dihancurkan lalu diberi lem kanji? Nah itu salah satu bahan alternatif. Ayo sekarang observasi, ini bagian dari akhir presentasi hari ini. Bapak sengaja membagi 2. Kalau kalian lihat di buku ada fungsi ragam bahan, lalu kemudian cara pembuatan. Nah Bapak cut, lalu minggu depan Bapak akan menjelaskan cara pembuatan. Bapak ingin mengontak teman-teman seniman patung, lalu ingin kayak rekaman bareng gitu ya. Bapak usahakan, semoga besok bisa. Lalu di akhir ini silahkan kalian mencoba mencari satu saja patung, lalu silahkan difoto, lalu dikirim bagian penugasan foto itu. Di bagian komentar pribadi silahkan isi itu: nama kelasmu, nomor absen, nama patung, bahan patung, fungsi patung, dan kira-kira nih kamu memikirkan patung itu cara pembuatannya bagaimana, cara pembuatannya gitu ya. Nah contoh observasinya, ini patung yang pernah Bapak lihat di salah satu pameran seni gitu ya. Ada bentuk-bentuk manusia, kelihatan seperti apa sih? Seperti kabinet presiden waktu berfoto ya, betul sekali. Tapi ini tiruan, jadi ini sebenarnya fungsinya bisa ditebak
Betul, kritik sosial. Seperti ini. Seperti menteri-menteri tetapi banyak karakter, banyak ekspresi gitu ya. Ada yang seperti harimau, seperti kucing, marah gitu ya. Seperti orang bodoh, blow on gitu kan. Nah, ini ekspresi yang coba ditampilkan oleh si seniman untuk mengkritik menteri-menteri yang katanya pintar tetapi ternyata sebenarnya tidak lain adalah anyway, begini observasinya. Ini patung-patung ini instalasi seni ini, patung-patung ini diberi judul Kabinet Goni oleh Samsul Arifin 2014 dulu. Jadi memang sengaja dibuat menyambut pemilu waktu itu ya, pemilu Presiden Jokowi sekarang. Bahan karung goni dan kain perca untuk isian di dalamnya itu, ya ini bahan alternatif berarti kan. Fungsi sosial kritik. Nah, cara pembuatannya pertama menjahit karung goni dengan model manusia, lalu diisi karung goni itu dengan kain perca, lalu dibentuk dengan tali dan benang-benang kasur gitu kan. Nah, lalu setelah itu dibuat kerangkanya supaya dapat berdiri, lalu baru mendandaninya, memberi mata, menciptakan ekspresi dari patung itu. Nah, itu kurang lebih contoh dari kita berobservasi. Mengapa harus observasi sih Pak? Karena supaya Bapak menjelaskan teori, tetapi kalau anak-anak tidak pernah membayangkan di pikiran, itu tidak akan pernah bisa dihafalkan, akan sulit. Maka Bapak mencoba dengan observasi ini, bukan maksudnya Bapak ingin membebani kalian dengan tugas, tapi supaya kalian bisa membayangkan kira-kira patung itu seperti apa bahannya dan cara pembuatannya. Semoga ditangkap maksud baik Bapak. Dan begitu saja, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas observasi ini. Tidak perlu terburu-buru jika teman-teman, anak-anak sekalian masih belum menyelesaikan karya seni lukis. Tugas observasi ini silahkan dikumpulkan minggu depan, begitu ya. Terima kasih anak-anak. Untuk anak-anak yang masih setia belajar daring di rumah, tetap jaga kesehatan. Selamat pagi.